Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu proses dalam sistem operasi atau pemrograman. Nah, di sini ada nama-nama kelompok, yakni ada Ahmad Febrian, ada Faza Regina, ada Muhammad Lutfi, dan ada Reza Afdal Nasution, dan ada juga saya. Lanjut saja ke pembahasan, kita masuk ke pembahasan. Proses dalam sistem operasi. Ya, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ya, ini ada pengertian dan model proses. Pembuatan dan Ada juga pembuatan dan penghapusan proses, ada status dan hierarki proses, ada implementasi proses, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama. Pengertian proses, yaitu proses dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh program di dalam sistem komputer. Istilah proses memiliki cakupan makna yang sangat luas karena bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan dan sebagai berbagai bentuk macam aspek ilmu pengetahuan yang ada. Bahkan dalam dunia teknologi dan perkembangan sosial budaya, proses juga mengambil peran penting. Itulah sebabnya membahas mengenai proses tidak bisa bila dikaji dalam bentuk umum, karena masing-masing ilmu dan pandangan kehidupan memiliki makna proses yang berbeda-beda. Proses dapat berupa proses diam-diam yang berjalan pada saat sistem di boot, sistem proses menunggu email masuk, ya ini contoh-contohnya, dan juga dapat berupa aktivitas penggunaan eksplisit seperti mencetak file dan mencadangkan file foto pengguna di stick USB sambil menjelajahi web atau situs yang kalian akses atau membuka sebuah software lainnya. Lanjut. Ketika user menjalankan banyak program atau membuka banyak software, CPU tidak mampu memproses semua program tersebut secara bersamaan. Nah, ini yang mungkin sering terjadi pada setiap perangkat kita, jika di mana perangkat kita tidak mampu atau minim ya saat kita mengakses banyak aplikasi atau situs web yang diakses secara bersamaan, maka kemungkinan terburuknya bisa terjadi lagging atau nge-freeze bahasa sekarangnya ya. Nah, itu karena banyaknya software yang dijalankan secara bersamaan. Lanjut, melainkan CPU hanya akan beralih antara banyaknya program dengan cepat menjalankan masing-masing proses selama puluhan atau ratusan milidetik pada waktu yang berbeda. Peralihan ini disebut dengan multiprogramming. dan Oke, terus ada model proses. Nah, dalam modelnya proses dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pseudo paralelisme. Ciri-ciri dari model ini adalah setiap proses itu dijalankan secara bergantian. Jadi dia tuh setelah yang satu selesai, maka dia akan diganti ke proses selanjutnya. Tapi itu dengan dengan sangat cepat pergantian tersebut sehingga kita itu mengiranya itu proses tersebut dijalankan secara bersama-sama. Terus ya, ciri yang kedua yaitu program counter dan register lainnya menyimpan status dari proses yang sedang berjalan. Terus ciri ketiganya tergantung pada sistem untuk memastikan bahwa program-program tersebut tidak saling mengganggu satu sama lain. Lanjut, yang model kedua yaitu ada model proses sekuensial.
ciri-ciri model ini adalah secara konseptualnya, setiap program memiliki program counternya sendiri. Dan ciri kedua itu secara konseptual, setiap program berjalan secara independen dari yang lain. Di sini kita lihat di gambar, setiap prosesnya itu memiliki satu cabang program counternya sendiri. Nah, jadi ketika di ciri ketiganya itu tergantung pada sistem untuk memastikan program-program tersebut tidak saling mengganggu satu sama lain. Jadi antara cabang-cabang ini meskipun disambungin ke dalam satu ikatan, dia itu tidak boleh mengganggu satu sama lainnya. Terus yang terakhir ada model ketiga, yaitu ada model proses prosesor sharing. Dilihat dari gambar ini, proses A, proses B, dan proses C, dan proses D itu dijalankan sekali dalam satu waktu. Jadi dia itu tidak bersamaan. Jadi misalkan di sini di gambar itu A itu menjalankan prosesnya selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit selesai, maka akan dilanjut ke proses B selama 5 menit, dan dilanjut ke C dan D, dan seterusnya, berang-urang. Nah, ini model ini berbeda dengan ciri model yang sebelumnya, di mana mereka itu berjalannya bersama-samaan. Sedangkan yang di sini mereka satu proses dalam satu waktu. Oke. Oke, lanjut ini yaitu pembuatan proses. Dari pembuatan proses dibuat dengan 4 peristiwa. Yang peristiwa pertama itu inisialisasi sistem, yaitu proses dari sistem operasi ketika komputer dimulai. Yang kedua itu ada eksekusi panggilan sistem pembuatan proses oleh proses yang sedang berjalan. Yaitu ketika proses yang sedang berjalan meminta sistem operasi untuk membuat proses baru. Yang ketiga itu ada permintaan penggunaan untuk membuat proses baru. Itu prosesnya baru yang dibuat saat penggunaan memulai sebuah aplikasi. Keempat itu ada inisiasi pekerjaan batch, yaitu proses yang dibuat untuk menangani tugas yang berjalan secara otomatis pada waktu tertentu. Contohnya seperti PEM backup data. Lanjut. Berikut ini ada contoh pembuatan proses. Contohnya itu seperti kita membuka Spotify, akan ada proses yang dibuat. Terus proses untuk menjalankan aplikasi tersebut dapat dilihat di task manajernya. Yang atas ini Spotify-nya, dan untuk yang bawah ini contoh dari task manajernya. Oke, lanjut. Penghapusan proses. Normal exit atau bersifat sukarela, yaitu penghapusan suatu proses karena proses tersebut telah selesai digunakan. Contohnya seperti kita mengklik tombol close pada tombol Windows atau suatu aplikasi. Itu termasuk contoh dari normal exit. Yang kedua itu error exit atau bersifat sukarela, yaitu penghapusan suatu proses karena terdapat error. Contohnya ketika kita mengklik tombol close saat aplikasi mengalami error atau bug. Kayak lagi nge-lag gitu, terus kita langsung klik exit. Lanjut, yaitu fatal error. Dia juga bersifat, kalau dia ini bersifatnya paksa ya. Proses berhenti secara paksa karena menemukan kesalahan fatal biasanya terjadi karena masalah memori atau sistem operasinya. Lanjut, yaitu killed by another process. Ini juga bersifat paksa. Proses dihentikan oleh proses lain karena suatu kondisi. Contohnya proses antivirus yang menghentikan proses suatu aplikasi yang terdeteksi virus. Ya, lanjut. Selanjutnya itu ada hierarki proses. Langkah-langkah terbentuk hierarki proses, yaitu pertama itu di bagian atas itu the parent atau root. Dia itu membuat proses child. Proses child ini bisa membuat proses sendiri dan terus dilanjut sampai proses selanjutnya. Yang kedua itu menjadikan seluruh proses dalam sistem yang bernama milik satu pohon. Yang ketiga itu hierarki proses. Hierarki proses pun terbentuk. Terus sistem operasi terbentuk sistem operasi Unix menyebutnya proses group. Dalam Windows tidak ada konsep hierarki proses, semua proses dibuat sama. Oke, di sini ada skema dari status prosesnya. Pertama, ketika kita membuka sebuah aplikasi misalkan,
maka itu kita ibaratkan sebagai new. Nah, setelah kita buka, maka aplikasi tersebut akan ada dalam keadaan ready. Nah, ketika aplikasi tersebut dalam keadaan ready, aplikasi tersebut bisa berganti statusnya ke run, atau bisa ke suspend ready, atau setelah ke run dia malah ke wait atau block. Nah, meskipun begitu, setelah kita jalankan prosesnya, maka kita akan berhenti di status run. Nah, ketika status run ini, ketika aplikasi ini kita exit, maka kita akan menuju ke status terminated, yaitu ketika kita sudah menghentikan proses aplikasi. Lanjut. Yang pertama ada new, merupakan status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat oleh penjadwalan tingkat tinggi, tetapi belum siap melakukan eksekusi. Yang kedua ada ready, status yang dimiliki saat proses dibuat, proses tersebut langsung masuk dalam kondisi ready, di mana proses tersebut menunggu CPU untuk ditugaskan. Yang ketiga ada running, yaitu status yang dimiliki pada saat proses bisa dieksekusi karena CPU tidak sedang mengerjakan tugas yang lain. Yang keempat ada wait atau block, yaitu status yang dimiliki pada saat proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi, seperti menunggu untuk menyelesaikan I/O atau menerima sinyal. Yang kelima terminate, proses dimatikan, begitu juga PCB atau proses control block-nya. Yang keenam ada suspend ready, yaitu proses dalam keadaan siap yang dipindahkan ke memori sekunder dari memori utama karena kurangnya sumber daya, terutama pada bagian memori utama. Yang ketujuh suspend wait, proses yang sedang menunggu suatu event atau aksi tertentu sebelum dapat melanjutkan eksekusinya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada contoh tampilan proses pada gambar apa ini, guys? Text manager. Text manager. Beginilah proses runningnya ya. Ini ada proses statusnya ada running, di sini juga ada suspended. Suspended nih. Yang running itu lagi berjalan, yang suspended itu lagi nunggu. Ya, lanjut. Selanjutnya yaitu ada implementasi proses. Implementasi proses dapat dilihat dari manajemen data dalam sebuah tabel proses. Tabel proses sendiri adalah struktur data yang dikelola oleh sistem operasi untuk memfasilitasi pengalihan konteks dan penjadwalannya. Entry dalam tabel proses sering disebut blok konteks, yang berisi informasi tentang suatu proses seperti nama proses dan status proses prioritas register yang memungkinkan sedang menunggu untuk dijalankan. Isi yang dari blok kontes tergantung pada sistem operasi. Sebagai contoh, jika OS mendukung pegging, maka blok kontes berisi entry ke tabel halaman. Next. Berikut contoh-contoh dari implementasi proses. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di samping, ada 3 contoh, yaitu ada proses manajemen, memory management, dan file management. Itu contoh-contohnya yaitu yang ada di bawahnya. Ini adalah contoh dari tabel proses dan dibagi menjadi 3 bidang manajemen. Setiap entry dalam bidang merupakan blok kontes yang sedang menunggu untuk dijalankan, seperti waktu alarm berikutnya yang atau disebut time of next alarm. Next. Implementasi proses. Misal terdapat proses pengguna 3 sedang menjalankan program pengolahan kata. Saat terjadi intrusi disk, maka penanganan yang dilakukan oleh sistem adalah sebagai berikut. Berikut ada contohnya, ada 8 contoh. Yang pertama yaitu perangkat keras menumpuk perhitungan program dan lain-lain. Yang kedua, perangkat keras membuat perhitungan program baru dari vektor
interupsi. Yang ketiga, prosedur bahasa assembly menyimpan register. Yang keempat, prosedur bahasa assembly menyiapkan cetak baru. Yang kelima, C, menjalankan layanan interupsi atau disebut biasanya membaca dan menyangga masukan. Yang keenam, penjadwal memutuskan proses mana yang akan dijalankan selanjutnya. Yang ketujuh, prosedur C kembali ke kode assembly. Yang kedelapan, produser bahasa assembly memulai proses baru yang sedang berjalan. Inti dari penanganan ini adalah setiap interupsi, proses yang terputus kembali ke file dengan keadaan yang sama seperti sebelum interupsi terjadi. Terima kasih. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan itu kita pertama itu dapat proses merupakan suatu program yang sedang dieksekusi atau dijalankan. Yang kedua itu kita bisa menyimpulkan pembuatan proses terjadi ketika suatu program atau sistem dijalankan. Yang ketiga itu penghapusan proses dapat terjadi secara sukarela dan terpaksa. Ya. Oke, mungkin itu aja yang mampu kami sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you. Thank you.